Umar bin Khattab pernah berkata, "Hatiku tenang karena mengetahui apa yang melewatiku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku akan sampai kepadaku." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Purnama. Di sini saya akan berbagi sedikit ilmu yang telah saya dapatkan di Inner Game Life Coach Academy Modul 9 tentang menata batin ketika sedih. Kenapa sih penting kita menata batin ketika sedih? Karena kita semua pasti merasakan kesedihan, dan sebenarnya rasa sedih itu perlu kita rasakan agar cahaya itu mudah masuk dari patahan-patahan hati itu. Tapi yang paling penting adalah gimana caranya agar kita itu tidak sedih kelewat batas. Imam Ibnul Qayyim pernah berkata, "Kesedihan itu melemahkan hati, melemaskan tekad kebaikan, membahayakan kemauan berbuat baik. Tidak ada sesuatu yang lebih disenangi syaitan melebihi kesedihan seorang yang beriman." Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita mengetahui bahwa kesedihan itu adalah hal yang wajar dan manusiawi kita rasakan. Tapi jika sampai melewati batas atau bahkan terpuruk dalam kesedihan, cenderungnya kita bahkan naudzubillah bisa melakukan hal-hal yang tidak Allah cintai, tidak Allah ridhoi. Karena kesedihan itu bisa ditunggangi dan disukai oleh setan. Lalu, bagaimana sih cara menata batin kita ketika kita sedang merasa sedih? Yang paling awal, perlu kita tanamkan beberapa keyakinan dalam diri kita. Yang pertama, semua terjadi atas izin Allah. Berdasarkan Quran, surat At-Taghabun ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Shadaqallahul Adzim. Teman-teman, dari sini kita perlu yakini bahwa kejadian yang menimpa kita, segala hal yang menimpa kita itu semua terjadi atas izin Allah. Baik kejadian yang kita inginkan maupun kejadian yang tidak kita inginkan. Dari sini kita perlu sadar bahwa semisal kita menginginkan sesuatu tidak terjadi, kita tidak perlu berputus asa ataupun bersedih hati. Ataupun semisal keinginan kita Allah izinkan terjadi supaya kita tidak bergembira terlalu berlebihan. Umar bin Khattab pernah berkata, "Hatiku tenang karena mengetahui apa yang melewatiku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang menjadi takdirku akan sampai kepadaku." Teman-teman, kita jangan terlalu khawatir ataupun sedih. Segala sesuatu yang tidak sampai pada kita itu berarti bukan takdir kita, begitupun sebaliknya. Keyakinan yang kedua, sadari dan yakini semua baik dari Allah. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia buruk bagimu. Terkadang kita itu tidak tahu mana yang baik untuk kita, tapi Allah Maha tahu mana yang terbaik untuk kita. Dan sebaik-baik hamba adalah yang berprasangka baik kepada Tuhannya, karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Teman-teman, sebenarnya segala sesuatu urusan seorang mukmin, seseorang yang beriman itu semuanya indah. Ketika kita diberi kesusahan, kita dilatih untuk bersabar. Sedangkan ketika kita diberi kemudahan ataupun kesenangan, kita dilatih dan untuk bersyukur. Kemudian yang ketiga, sadari dan yakini semua sudah terukur, terakar, dan tak akan tertukar. Berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang
kecuali dengan kesanggupannya. Jadi, kadang kita emang merasa kalau kita nggak mampu, padahal Allah yang tahu kalau kita itu mampu, makanya kita diberi ujian tersebut. Seringkali sebenarnya yang diuji itu bukan kemampuan, karena Allah sudah tahu kalau kita itu mampu, tapi yang diuji adalah kemauan kita mau menjalani ujian itu atau tidak. Jadi kita jangan terlalu bersedih hati ketika mendapatkan ujian, karena itu berarti kita mampu untuk menjalaninya. Tapi yang jadi masalahnya adalah kita mau atau tidak untuk menjalani ujian tersebut. Kemudian yang keempat, sadari dan yakini semua kepahitan itu menggugurkan dosa. Rasulullah bersabda, tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang muslim melainkan dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala karenanya, sekalipun musibah itu hanya karena tertusuk duri. Bayangkan teman-teman, hal-hal kecil yang mungkin gak mengenakan kita, Allah itu balas dengan menggugurkan dosa-dosa kita. Dan sesekali kita perlu untuk merasakan kesusahan ya, karena agar dosa-dosa kita terhapus. Dan apalagi sih yang berarti daripada itu ketika kita dimaafin oleh Allah. Kemudian yang kelima, sadari dan yakini semua bisa ditolong oleh Allah. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Teman-teman, kita itu emang perlu merasakan kesusahan ataupun kesedihan dengan batas yang wajar dan normal, agar kita tahu, agar kita bisa menumbuhkan rasa butuh kepada Allah. Karena emang sesungguhnya kita ini lemah tanpa pertolongan Allah. Jadi semuanya itu bisa Allah tolong. Lalu yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan 3 kaidah melepas sedih. Kita perlu melepas sedih. Rasa sakit yang kita rasakan adalah wajar. Tapi mau menderita atau tidak itu adalah pilihan kita. Dan karena pilihan adalah kendali kita, jadi kita perlu memilih hal yang baik untuk kita, yaitu melepas kesedihan itu sendiri. Ada 3M kaidah untuk melepas kesedihan. Yang pertama, mengaku. Akui rasa, akui nikmat, akui dosa. Yang pertama, akui rasa. Sadari dan terima semua rasa-rasa yang hadir. Rasa sedih, rasa kecewa, rasa marah, atau rasa apapun itu. Kemudian, akui nikmat. Akui segala nikmat-nikmat yang sudah Allah kasih kepada kita. Nikmat bisa bernafas, nikmat bisa tidur, hingga bisa tidur lagi dari bangun tidur. Nikmat apapun itu kemudian yang kita dapatkan dari di hari ini ataupun sebelum-sebelumnya. Kemudian akui dosa, akui teman-teman kalau kita itu salah, akui kalau kita itu punya dosa. Kemudian M yang kedua, mengadu. Ngadu aja sama Allah, cerita aja semuanya sama Allah. Apapun yang kita rasakan, apapun yang kita butuhkan, adukan semuanya kepada Allah, zat yang paling mengerti kita. Dan dalam proses mengadu ini, kita bisa sambil mengaku juga kepada Allah lewat doa yang powerful. Duhai Allah, aku terluka dan tak akan pulih kecuali dengan karunia-Mu. Aku takut, aku cemas, dan tak akan menjadi tenang kecuali dengan percaya padamu. Aku sedang merasa sulit dan tak akan menjadi mudah kecuali dengan izin-Mu. Aku sedih dan tak akan hilang kecuali dengan rahmat-Mu. Aku fakir, tak ada yang kumiliki kecuali semua titipan dan pemberian-Mu. Aku punya banyak keinginan dan tak akan penuh kecuali dengan kecukupan dari-Mu. Aku hina, aibku begitu banyak dan tak akan tertutupi kecuali dengan kasih-Mu. Tentramnya jiwaku tak akan datang kecuali dengan mendekat padamu. Penyakitku tak akan sembuh kecuali hanya dengan obat dari-Mu. Sempitnya dadaku tak akan lapang kecuali hanya dengan cinta-Mu. Noda hatiku tak akan terhapus kecuali hanya dengan maaf-Mu. Wahai Tuhanku, jika kasih-Mu
hanya layak bagi orang yang berhati suci. Lalu kemana aku sang pendosa ini mencari perlindungan? Maka dengan itu aku datang untuk mengaku dan mengadu. Masya Allah teman-teman, ini adalah doa Heartful Prayer yang diajarin oleh Coach Sony Abikim. Kemudian M yang terakhir adalah menyibukkan diri dengan amal soleh. Teman-teman, ketika kita merasa sedih, jangan sampai kita mengurung diri ataupun tidak melakukan hal-hal apapun itu gitu. Sebaiknya kita melakukan kebaikan, karena justru dengan kebaikan-kebaikan itu kita akan menemukan inspirasi, motivasi, bahkan semangat yang mungkin sebelumnya kita tidak rasakan. Jadi sebaiknya ketika kita merasa sedih, kita menyibukkan dengan amal-amal soleh yang bisa kita lakukan. Itu saja yang bisa saya sharingkan. Semoga bermanfaat. Teman-teman yang mungkin lagi merasa sedih, Allah hilangkan kesedihannya dan mudahkan segala urusannya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.